Pemirsa, ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah akan mencoret rekening yang terbukti menyalahgunakan bansos untuk judi online. Baru-baru ini PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Pemerintah dengan tegas akan mencoret penerima yang terbukti gunakan bansos untuk judol. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga nanti. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah sendiri sudah bergerak berantas judol dengan membentuk Des Pemberantasan Judi Online yang dipimpin Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judol sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judol juga sudah ditangkap. Namun, judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan dugaan judi online dari bansos ini menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial. Salah satunya perbaikan data penerima agar penerima manfaat lebih tepat sasaran. Penerima bantuan sosial yang ternyata terdeteksi, saudara-saudara kita itu juga melakukan aktivitas judi online. Gitu. Nah, disinilah sebagaimana yang sudah berkali-kali kami sampaikan bahwa alhamdulillah hari ini kita punya namanya data SEN, data tunggal sosial ekonomi nasional kita yang itu sudah menyatukan seluruh data yang kita miliki. Nah, dari situlah betapa pentingnya penyatuan data ini untuk memperbaiki, supaya para penerima manfaat dari program-program pemerintah itu betul-betul tepat sasaran. Nah, dalam kaitannya dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang bansosnya justru terdeteksi diduga dipergunakan untuk melakukan tindak judi online, ya tentu akan kita. Tak hanya itu pemirsa, ternyata nomor induk kependudukan penerima bansos tidak hanya tercatat dalam transaksi judol, tetapi juga dalam tindak pidana korupsi hingga pendanaan terorisme. Bahkan 100 NIK tercatat dalam kegiatan pendanaan terorisme. Baru satu bank ya, baru satu bank. Jadi kita cocokin NIK-nya, ternyata memang ada ada NIK yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindak pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme. Kita ke informasi lainnya pemirsa, puluhan pencari kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendatangi rumah seorang penyalur tenaga kerja karena tidak kunjung dipekerjakan di sebuah perusahaan yang telah dijanjikan. Para pencari kerja sudah membayar uang hingga belasan juta rupiah demi mendapat pekerjaan. Lu ngaku orang sini katanya tuh ke dia awalan. Hei, saya orang sini. Orang sini mana? Orang sini bukan orang bakar bukti lu. Lu ngotorin kampung gua. Puluhan pencari kerja datang ke rumah seorang penyalur tenaga kerja LPK Januar Persada Nusantara di Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekartukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lihatin gua melotot-melotot. Assalamualaikum. Siapa? Izin, Pak. Mereka meminta kejelasan ke penyalur kerja karena sudah hampir 1 bulan belum dipekerjakan di salah satu perusahaan seperti yang sudah dijanjikan. Bahkan diketahui, para pencari kerja ini sudah membayar 4 juta hingga 14 juta rupiah per orang ke yayasan. Total, lebih dari 21 orang pencari kerja merasa tertipu dan ingin uangnya dikembalikan. Saya sendiri sih 6 juta.
Terus termasuk sama teman-teman saya itu 18 juta, terus ada yang 4 juta juga, berarti 22 juta. Belum, masih banyak Pak korban lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah terus ini dijanjikan untuk PT perusahaan apa yang dijanjikan masuk kerja? PT Media. PT apa Bang? PT Media. Nah terus untuk hasil hari ini Bang, gimana kelanjutan Bang? Nggak ada kelanjutan sampai saat ini Pak. Dulu saya itu dijanjikan waktu tanggal 10 Juni. 10 Juni itu katanya masuk kerja itu tanggal 12 Juni. Tapi sampai saat ini tidak ada titik temu dan tidak ada kelanjutan. Kini, dugaan kasus penipuan tenaga kerja tersebut masih dalam penyidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Cina Tenggara diguncang hujan lebat dan angin kencang saat badai tropis Danas mematikan datang menerjang. Nantikan informasinya di Sindomala. Anda kembali di Sindomala. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan luar negerinya ke Eropa usai menghadiri KTT BRICS di Brazil. Salah satu agenda penting adalah menghadiri perayaan Hari Bastille di Perancis atas undangan khusus dari Presiden Emmanuel Macron. Dari Brazil, Presiden Prabowo Subianto langsung melanjutkan agenda kenegaraan ke Brussels, Belgia. Di sana ia dijadwalkan menghadiri sejumlah pertemuan ekonomi dengan mitra internasional. Setelah itu, Presiden melanjutkan lawatannya ke Paris, Prancis untuk memenuhi undangan resmi dari Presiden Emmanuel Macron dalam rangka peringatan Hari Bastille yang jatuh pada 14 Juli. Kehadiran Presiden dalam parade militer Bastille Day menjadi bentuk penghormatan tinggi dari pemerintah Prancis kepada Indonesia. Ini sekaligus menjadi kunjungan balasan setelah Macron datang ke Indonesia beberapa waktu lalu. Dan untuk pertama kalinya, pasukan gabungan TNI dan Polri akan turut tampil dalam parade Bastille Day. Undangan dari Presiden Macron dan pemerintah Prancis untuk menghadiri Hari Bastille Day tanggal 14. Ini bagian dari kehormatan balasan dari kunjungan Presiden Macron beberapa waktu yang lalu ke Indonesia. Termasuk di situ untuk pertama kalinya akan tampil di acara parade itu adik-adik kita dari TNI maupun Polri ya, sebagai pasukan defile yang memeriahkan perayaan Hari Bastille tersebut. Ini penghormatan yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Lawatan kenegaraan ini juga menjadi momentum penguatan kerjasama Indonesia-Prancis di berbagai sektor strategis seperti pertahanan, energi, kebudayaan, dan pariwisata. Tim Liputan iNews melaporkan.